الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط المستقيم ليكونوا من أهل جنة النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kumaha dalam? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Senang sekali malam hari ini membersamai para bapak dan ibu di Mesir tercinta ini. Terlihat dari wajah-wajah yang begitu gembira, saya yakin Bapak Ibu semua senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ketika saya kecil, Ustaz sering menyampaikan kata man fariha bi dukhul Ramadan haram amut jasad mengalami rom. Siapa yang senang katanya, siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, gembira betul dengan bulan Ramadan, diharapkan jasadnya dari api neraka. Alhamdulillah, wujuhul yawmaidin naimah, bisa jadi ini wajah-wajah yang nanti akan berseri-seri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan seorang bujangan bilang, seandainya aku kumpulkan hari-hari bahagia dalam hidupku, tak akan menyamai bahagianya hari ini ketika bersama-sama kita menghidupkan, menyambut bulan Ramadan. Di mana ada bahagia Bapak Ibu, karena di bulan Ramadan ini Allah cucurkan rahmat. Bisa jadi di Ramadan 1446 Hijriah tahun lalu kita menangis saat akan berpisah. Kita sedih akan berpisah dengan Ramadan. Sebab Nabi SAW bilang, seandainya umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, niscaya dia pasti pengen agar setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Dan ternyata kesedihan kita itu, kata seorang ulama, nggak usah sedih dengan akhirnya Ramadan. Nggak usah sedih, nggak usah nangis dengan perginya bulan Ramadan. Ramadan saya mengucapkan, karena Bapak Tuhan pasti akan kembali. Tapi sedihlah kalian, menangislah kalian. Wa Ramadan yaun, Ramadan kembali. Wa antara kamu yang sudah mati, kamu yang sudah dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah, senangnya kita ini karena kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab kemarin kita minta pada Allah, salimna Ramadan, Allah baringna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur saya pada bulan Ramadan, selamatkan saya sampai bulan Ramadan. Dan sekarang ketika Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan, apa persiapan kita dengan menyambut dengan keutamaan yang Allah berikan dengan bulan Ramadan ini? Tentu kita sudah mempersiapkan niat-niat yang sangat banyak. Kita sudah membuat program, agenda, apa yang kita lakukan terhadap bulan Ramadan. Apa yang mungkin kita akan menghatamkan 5 juz, 5 kali khatam. Kita mempersiapkan ini full pokoknya, selama 3 bulan saya akan tarawih di masjid. Kita akan full memberikan jamaah untuk berbuka puasa, makan sahur. Kita sudah siapkan impak terbaik kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bagaimana tidak, sebab semua di bulan Ramadan ini Allah limpah gandakan amal-amal balasan kebaikan buat amal-amal kita. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal kita itu tergantung niat. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan.
Nah, kita sudah berniat untuk menghidupkan Ramadan, untuk mengisi hari-hari kita dengan Ramadan, maka mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita beri kemampuan, kekuatan, petunjuk untuk bisa mengisi, memaksimalkan amaliyah di bulan Ramadan. Ada doa yang dari Rasulullah SAW, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami, bantu kami untuk bisa berzikir memaksimalkan ibadah kami di bulan Ramadan ini. Bahkan doa para nabi pun diabadikan dalam Al-Quran. Doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan ilham, kemampuan kami untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Kita bersyukur diberikan bulan Ramadan, maka mari wujudkan niat yang kita untuk memaksimalkan ibadah yang penuh berkah di bulan Ramadan ini. Berapa kali kita rencana khatam? Sudah siap bagaimana melaksanakan iktikaf? Sudah kita persiapkan infak yang terbaik? Bahagia sekali ketika tadi diumumkan, alhamdulillah, infak yang Bapak Ibu berikan mencapai cukup besar. Dan itu digunakan untuk memfasilitasi jamaah, memberikan makan berbuka, memberikan makan sahur yang sangat penting. Dan itu insya Allah amal-amal itu menjadi amal yang sangat baik buat kita. Jamaah dimuliakan Allah, barangkali apa yang terpetik dalam hati kita? Kata Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, khairukum, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, kata Rasulullah, adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Makanya kita muncul dalam niat diri kita, dalam hati kita, niat keinginan untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi orang yang disabdakan oleh Rasulullah, orang yang penuh manfaat. Ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan, memudahkan urusan orang lain, maka akan Allah mudahkan urusan hari kiamat. Terbayang dalam diri kita, bagaimana kalau kemudian kita mau berusaha untuk mewujudkan apa yang disabda Rasulullah. Kita ingin dimudahkan di hari kiamat nanti, maka kita berusaha memudahkan urusan orang lain. Dosa yang besar. Bahkan ketika saat kita masuk ke masjid, kita parkir motor, sudah terbetik dalam hati kita untuk memudahkan jamaah lain yang parkir datang ke belakangan. Kita isi dulu parkir motor-motor terdepan. Sehingga ketika orang lain, kita sudah, ya Allah, tujuan saya saat ini adalah memberi kemudahan saudara-saudara yang lain yang datang belakangan, agar mereka bisa parkir dan tidak ada tempat parkir yang kosong. Itu sudah terbetik dalam diri kita, niat-niat untuk melakukan kebaikan. Bukan hanya di sini. Sebab kesolehan itu harus termanifestasikan dalam aktivitas kehidupan kita. Ketika Umar bertanya kepada tentang seseorang, pada sahabat, bagaimana pendapatmu dengan orang itu? Oh, dia orang yang baik. Kenapa kau mengatakan dia orang baik? Sebab saya selalu melihat dia ada di masjid. Dia sholat rajin. Aku berbalik bertanya, apakah pernah berhubungan bisnis denganmu? Apakah pernah kau hutang piutang dengan dia? Apakah pernah ikhlas melakukan perjalanan dengannya? Apakah setiap hari melihat dia keluar masuk dari rumah? Kata orang itu belum. Kalau itu kau belum kenal dengan orang. Orang yang dengan baik di masjid. Tapi seringkali kita lihat, belum kering lisannya dari berzikir, motornya terserempet, sumpah serapah yang keluar, caci maki yang keluar. Ada lisannya, kakinya baru melangkah dari masjid. Tapi kesadarannya hilang, setipis tisu. Kau belum mengenal dia kalau dia hanya melihat di atas di dalam masjid. Sebenarnya kau belum pernah hutang dengan dia. Kenapa kau meminjam uang dengannya? Sehari bisa dikasih, akan tetapi kemudian putuslah hubungan silaturahmi. Jamaah yang mengatakan Allah, oleh karena itu, ketiga, Rasulullah memberikan isyarat-isyarat keutamaan, memberikan motivasi-motivasi kebaikan. Hadirkan dalam diri kita bahwa hadis itu, perintah itu ditujukan oleh Rasulullah SAW untuk kita, maka kita niatkan, ya Rasulullah,
Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Ketika Rasulullah memerintahkan kita melarang seseorang makan, la takulu bisima, la tashrabu bisima, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Fa'inna syaitan yastabu wa yakulu bisima, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita cuek, kita acuh. Tapi bila seorang dokter melakukan penelitian, seorang ilmuwan melakukan penelitian, lalu dikatakan bahwa dalam tangan kiri itu ketika makan dengan kiri ada hal yang tidak baik, baru kita ikut. Apa kata dokter? Kita tidak ikut apa kata Rasulullah SAW. Maka tiba kita, ketika kita ikut Rasulullah SAW, sebenarnya kita akan mendapat dua pahala, bahkan saat berdoa. Jamaah mereka Allah, ketika kita berdoa mengikuti doa apa yang kalian contohkan oleh Rasulullah SAW, kita akan mendapat dua pahala. Pahala berdoa itu sendiri dan pahala mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Oleh karena itu, jamaah Allah, mari kita hadirkan niat. Wasiat yang disampaikan, pesan disampaikan oleh Tamir untuk menyampaikan tentang bagaimana pentingnya niat dalam ibadah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Bahkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang disebut Imam Nawawi, bab niat itu terdapat ada 13 hadis yang dimasukkan dalam bab niat. Bahkan termasuk di dalamnya hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Jamaah Allah, oleh karena itu, barangkali sebagai penutup, ada seorang sahabat, seorang orang hebat yang berkata, ini sebenarnya memotivasi buat kita. Betapa ruginya saat ini katanya. Pada saat itu hanya mengerjakan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur ini saya tidak berangkat ke masjid. Apa ruginya Pak Ustaz? Dia bilang, kalau saya tidak ke masjid, saya tidak dapat keutamaan yang sangat besar. Yang pertama, langkah kaki saya saat menuju masjid, langkah pertama ditinggikan derajat, langkah kedua diampuni dosa-dosa. Kalau saya sholat di rumah, saya tidak dapat tidur. Yang kedua, saat saya menangkap masjid, saya panjatkan doa-doa menuju masjid. Di rumah saya tidak dapat tidur. Yang ketiga, ketika saya masuk masjid, saya baca doa masuk ke dalam masjid. Di rumah saya tidak dapat. Yang keempat, ketika saya masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid, qobliyah dan ba'diyah pasti saya kerjakan. Di rumah pun saya tidak dapat itu. Berapa kerugian saya yang saya tidak dapat kalau saya tidak sholat di masjid? Yang kelima lagi, di masjid saya sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, ganjarannya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Sholat di rumah, saya tidak dapat itu. Dan ketika saya bertemu dengan sahabat-sahabat soleh, orang-orang soleh menyambung silaturahmi, semerasa di rumah saya dapat sendiri. Jangan dengan Allah, ketika mendengar perkataan sahabat soleh ini, termotivasi dalam diri. Sungguh saya sangat merugi. Apalagi di saat Ramadan ini, kalau kita hanya menghabiskan waktu-waktu di rumah, dan kita tidak kencangkan ketinggian kita untuk menuju masjid. Rasulullah SAW di 10 malam terakhir, 10 malam terakhir dihabiskan waktunya, kencangkan ketinggangnya, dijauhkan dari kasurnya, dia melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan singkat ini kita mampu untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga insya Allah derajat takwa dan niat-niat yang baik Allah wujudkan dengan banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.